Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dari kitab Mazmur pasal 109 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian. Dan topik hari ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, keadilan Tuhan adalah nyata bagi setiap umat manusia yang mau berlindung kepadanya. Dan orang-orang benar akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi satu sisi Tuhan juga membinasakan orang-orang fasik yang berlaku tidak adil dan tidak benar, bahkan yang berbuat jahat. Jadi keadilan Tuhan akan tetap dinyatakan, dituliskan, bahkan dilakukan kepada umat manusia. Yang baik akan selalu dilindungi, yang fasik akan menerima ganjarannya. Nah, untuk itulah dari pengalaman pemazmur di dalam nats ini, dia minta tolong kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan Allah yang bisa membantu dia dalam menghadapi ragam kepahitan hidupnya yang datang silih berganti. Dia tidak memakai ototnya, dia tidak memakai kemampuan atau kemahakuasaannya sebagai raja, tidak, tetapi dia memakai, tetap mengandalkan bahwa Tuhan adalah gembala bagi dia yang mengatasi kehidupan susah, senang, dan kepahitannya mungkin juga. Nah, disinilah pemazmur berdoa. Jadi ini adalah bagian doa pemazmur, saudaraku. Dia berdoa kepada Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa hanya Tuhan yang akan bertindak adil untuk mengadili terhadap kefasikan musuh-musuhnya atau lawan-lawannya. Dia tidak mau berlaku bahkan main hakim sendiri, tetapi dia berdoa sepenuhnya, berseru kepada Tuhan. Makanya ada kata, tolonglah aku ya Tuhan. Dia berseru kepada Tuhannya karena dia percaya ketika dia menserahkan semuanya, hidupnya, dirinya, semuanya, total kehidupannya, bahkan masalahnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa. Makanya dia memohon keadilan bagi hidupnya, dan Tuhan dia mohon supaya bertindak adil kepada kefasikan, kejahatan orang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa membela orang lemah dan orang yang sakit yang diperlakukan tidak adil adalah suatu pekerjaan Tuhan yang sangat sempurna. Tuhan itu penuh kasih dan tidak akan membiarkan orang-orang termarginalkan, tapi dia akan membela orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya ayah dan ibu, bahkan janda yang miskin, dan orang-orang yang teraniaya, dan korban-korban pelaku kefasikan orang lain. Tuhan akan selalu memberikan keadilan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap pemazmur yang tidak membalas kejahatan, melainkan menyerahkan segala perkara hidupnya kepada hakim yang agung, yaitu Tuhan Allah. Jadi kita lihat di sini, pemazmur ini adalah orang yang baik budi. Dia tidak mendendam dan tidak membenci siapapun itu. Dia tidak mengizinkan hati dan pikirannya mendendam, dan dia tidak memberikan hatinya, pikirannya untuk membenci oleh siapa saja pun. Tetapi ia serahkan kepada Tuhan sebagai hakim tunggal dalam hidupnya, hakim agung, yaitu Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih, apa hasil yang diterima oleh pemazmur? Karena rasa kerendahan hatinya, semua pikirannya total, dia mohon pertolongan kepada Tuhan. Apa hasil yang diterima oleh pemazmur di dalam kehidupannya, saudaraku? Dia memiliki hati yang tentram, jiwanya tentram sekali. Ketika dia sudah berdoa kepada Tuhannya, tentramlah jiwanya, karena betul-betul dia 100% untuk yakin sepenuhnya jiwanya kepada Tuhan yang memberikan keamanan di dalam hidupnya. Dan pemazmur sini bisa melihat kuasa Tuhan bertindak atas musuh-musuhnya. Makanya kita lihat segala sesuatu, orang yang melawan, menentang, memusuhi, bahkan ingin membunuh pemazmur di sini, semua KO dan dikalahkan oleh karena Tuhan bertindak secara arif dan bijaksana. Nah, ini merupakan suatu contoh bagi kita sebagai manusia untuk tidak memiliki sikap yang dendam dan benci di dalam kehidupan kita. Tetapi kita memiliki hati nurani yang baik.
Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang maha agung, hakim tunggal kita. Seperti pemazmur, dia menghormati, mengagungkan Tuhan Allah, makanya dia selalu dimenangkan di dalam berbagai perkaranya. Dan kita lihat, merupakan suatu hal yang wajar bila kita yang terluka ini, yang disakiti ini, tetapi kita pasrah sempurna di hadapan Tuhan. Karena dikatakan bahwa yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengalahkan perasaan pahit ini. Kita harus mengalahkan perasaan dan hati kita yang pahit ini, supaya sedikit pun tidak ada nilai dendam, supaya sedikit pun tidak ada nilai benci. Yang ada adalah kita total berserah kepada Tuhan. Bahkan kita katakan seguru di homa Tuhan, rohakon ngolukon saluhutna, jala unang loas akapar jati mar las niroha di bagacan acit nirohaku. Dalam arti dia hibul, memberikan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhannya. Jadi dia mengalahkan perasaan pahit itu, tetapi dia bersyukur dan memuliakan Tuhan, dan dia percaya akhirnya dia menjadi raja yang luar biasa. Dalam nats ini kita belajar dari pengalaman seorang manusia yang percaya seperti Daud. Pemazmur ini memberikan jawaban kepada kita. Untuk itu saudaraku, milikilah cinta kasih, milikilah selalu konsisten berseru kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, siapapun yang menyakitimu, jangan berikan hatimu, jiwamu untuk membenci apalagi dendam, tapi serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan sebagai hakim agung. Dia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman-Mu, rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan hidup dengan penuh sukacita, hati kami damai dan tulus, ikhlas di hadapan apapun yang kami rasakan saat ini. Walaupun ada orang yang tidak menyenangi kami, membenci kami, bahkan mungkin ada yang berkhianat kepada kami atau sengaja membuat hati kami sakit, tetapi kami berserah diri kepadamu, karena hanya Engkau yang memiliki hati ini, Engkau yang memiliki pikiran kami, Engkau memiliki hidup kami. Total segalanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Bertindaklah Engkau dengan caramu yang misterius Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, hati setiap yang baik, yang berbudi pekerti. Selamatkanlah kami dari segala kejahatan, supaya kami tentram, nyaman dan bahagia hanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku, ingat selalu tersenyum, tetap jaga prokes kita, Tuhan akan menolong kita. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Naposo Bulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon atas nama Letnan Kolonel TMP Simaremare. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras. Tuhan melakukan perintah-Mu.